karunia dari Allah dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel sebagai hamba Tuhan yang sangat berintegritas, betul-betul bergumul sekaligus prihatin atas kelakuan dan keberadaan kaumnya bangsa Israel yang sedang diambang kehancuran. Ia sangat cemas bahwa ini adalah bentuk hukuman Tuhan atas perilaku mereka yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Dalam hal ini, Daniel benar-benar mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya yang menyebabkan teman satu bangsanya pantas untuk dihukum. Di sisi lain sebenarnya bisa saja dia mengejek atau mengolok-olok kesalahan atau perilaku buruk kaumnya karena dia sendiri terbebas dari kebiasaan buruk kaumnya. Dengan kata lain, dia tidak ikut-ikutan. Sepertinya sah-sah saja jika dia menghindar untuk tidak peduli akan nasib buruk bangsanya yang amat degil. Tetapi Daniel dalam kasus ini memperlihatkan integritas seorang hamba Tuhan dalam mendampingi sekaligus melakukan syafaat bagi kaumnya. Dia tahu kesalahan bangsa Israel dan tahu persis dia terluput dari kesalahan itu, tetapi dia tidak mau di pihak yang memojokkan dan memperkeruh serta mempersulit. Tapi dia tetap memposisikan diri sebagai hamba yang benar, datang ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya agar murka Tuhan tidak berlalu. Dia tunjukkan sikap pembelaannya dengan menghadirkan dirinya benar-benar ikut bersalah, tidak punya harga dan tidak punya arti. Itulah yang dia tunjukkan dengan mengenakan kain kabung dan debu. Kesan dan pesan yang sangat punya makna inilah yang boleh kita ambil dari nats renungan hari ini. Bagi kita di zaman ini, biasa saja atau lumrah jika kita asik memperbincangkan kekurangan atau kesalahan seseorang atau kelompok. Memang wajar jika kita tidak setuju akan kesalahan yang terjadi dan tidak mungkin kita mentolerir kekurangannya. Tetapi lebih dari kebiasaan itu adalah beban dan tanggung jawab kita juga untuk mempergumulkan khususnya dalam doa agar seseorang atau kaum yang melakukan kesalahan tidak kena murka dan binasa. Selalu di dalam diri seorang pendoa yang benar, pendoa yang punya integritas, yang utama dan pertama ada dalam hatinya adalah memohon pengampunan Tuhan Allah untuk pertobatan dan kebaikan seorang yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di saat kelompok kita atau dunia sekitar kita sedang mempertontonkan perilaku buruknya, maka yang pertama kita lakukan, mohonkanlah pengampunan dari Tuhan, sembari berharap saudara kita tersebut berubah agar murka Tuhan tidak ditimpakan. Tetapi malah yang terjadi adalah pertobatan setiap orang kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Ya Tuhan, ketika saudara kami dan sekitar kami jatuh dalam kesalahan atau kejahatan, jauhkanlah dari diri kami kecanduan untuk mengolok-olok dan mencela kekilapan saudara kami. Tetapi sebaliknya biarlah kami hadir menolong saudara kami dengan doa penuh harap kepada Tuhan,
agar Tuhan bermurah hati terhadap mereka sembari berharap akan pertobatannya kembali. Amin.